Ada satu hal yang bikin beta lakas pulang ke rumah. Hasa pinggir dapur, lur anto mama pun tungku kayo, cium sayur daun kasbi santang pun bobou. Mata tak tutup setengah jua mo, pun sadap apa jua sayang oh. Waktu masih SD, anto mama jaga masak sayur jantung pisang. Anto bikin paling enak, paronto pun anak jantung hati yang paling tersayang. Ikan kuah kuning samangko, kanari anto ambor, papeda siap satu loyang. Talang panas-panas masuk poro, gunting papeda satu-satu pakai jari maya dan telunjuk. Sambil lihat papa mama, adik kakak duduk satu meja. Itu surga yang paling manis sudah, yang sekarang hampir susah bisa lihat akang lai. Meja makan su paling sunyi, su hilang fungsi lai. Kalau SMP, anto mama paling rajin masa bia manis dan bakasang. Anto rela bameti dari pagi sampai panas tikang, asal bia bisa saloyang. Itu pulang beta surabus kasbi, papeda panas api, sambal susiap uji nyali, deng seng lupa tapa garang, paranto papa pun jari. Di meja makan kasiang, piring pagoda, galas hadiah bali rinso, deng sondo yang susah dikibengko, katung makan dan syukur banyak. Anto papa kalau sulia beta bia abis, anto biasa oporanto punya, asal supaya beta kenyang. Kadang balong mandi air masing lai, beta su bisa rasa asing air mata yang jatuh dalam piring. Tagal liat dong pun cara sayang katong. Waktu SMA, kalau pulang karoro, mama su siap masak ikan garopa. Akan pun mata yang macam rembulan, bacampur sinar dengan tua, mama pun asap kayo lenggua ditungku. Kalau suli asap tambus atap tuh, matahari su tahu, mama ada bakar cinta di katong pu rumah. Makanan paling sadap jamang itu, bunga papaya campur dong kaspi, tambah julung kering, tambah sambal, sudah keringat picak kembali. Sekarang su kerja jauh dari mama, mar aroma dapur, aroma masakan, aroma cinta yang tabakar tiap hari itu tetap menyala di beta memori. Ini rindu yang selalu jadi alasan beta mau cepat pulang kembali. Hasa tiris rumah, keker anto mama di dapur. Tanto ada masa apa? Aduh, mama sayang hati babungai, beta rindu. Satu hari, ada tamang yang tanya pada beta, mengapa sih belajar paling keras, par capai sesuatu yang bukan sih pemimpi? Mengapa sih yang santai-santai saja? Nanti juga ketong lulus. Nanti juga ketong pasti lulus kuliah dan dapat kerja. Mengapa sih paling serius di sipu masa muda? Dengan pertanyaan itu, beta cuma senyum-senyum sah. Beta lihat dia dan beta jawab, kalau harus jadi anak kecil yang tidur di mama pompangku, dapat polo saat dingin, dapat buju saat maraju, dapat gendong saat terjatuh, siapa itu yang saya mau? Beta sangat mau hidup dalam mama pelukan tiap waktu. Sampai suatu hari, pas beta pulang sekolah, beta duduk dekat mama. Antua tiup api di tungku, abu masuk di antuk mata, antuk dalam muka baminya, antuk rambu hancur taure, dan antuk air mata gugur satu habis satu, jatuh di atas bara yang menyala. Apakah beta pu mama terlihat sangat menyedihkan? Seng, mama sangat cantik. Anto balik anto pemuka dan anto bilang pada beta, tahan si pemporo sadiki le, si makanan kesukaan semua jadi. Mama sama sekali sempikir anto pun diri sendiri. Saat itu, beta lihat beta mama dan beta bilang dalam hati, ini beta mama paling hebat di dunia.
Antua nikah di usia muda. Antua kasih tinggal antua pun impian yang besar demi keluarga yang kecil, demi beta. Antua pernah rasakan namanya bangku kuliah. Antua belum menikmati antua masa muda. Antua belum pernah badanan dengan teman-teman, lalu pergi di mall, di bioskop, ke kafe, ke luar negeri. Antua lepas antua pun kebebasan dan antua mengandung beta 9 bulan. Antua melahirkan beta di kampung yang jauh dari kota dengan rasa sakit yang luar biasa. Tanpa bidan, cuma di dukun beranak. Antua menyusui beta, ajar beta cara berdiri, bajalang, balari. Antua pernah tidur tenang sejak hari antua menikah sampai detik ini. Takal seorang mama merasa gelisah, selalu memikirkan masa depan anak-anak. Antua pernah terluka berulang-ulang. Antua menangis ulang-ulang dan air mata itu antua sembunyi. Mama berjuang tanpa satu habis satu demi ketemu makan tiap hari. Antua berani lewat laut biar malam siang ada rasa takut. Antua berjalan keliling kampung berjual hasil-hasil kebun tanpa rasa malu. Antua pernah punya waktu untuk pakai sandal. Sepeduli baju apa yang antua pakai. Sepeduli antua pun dalam muka tuh ada badaka sing. Satu-satunya hal di antua pun kepala adalah semoga apa yang antua jual laku supaya beta bisa sekolah dan supaya ketemu bisa makan. Semua itu antua lakukan para beta. Lalu setelah semua itu antua masih bisa senyum dan memasak dengan rasa bahagia. Antua berdoa dengan iman tanpa ada keraguan. Lalu pas lihat semua itu beta harus bagaimana? Apa beta harus main-main di kota kas habis antua pun uang tabungan? Bagaimana mungkin beta berani kasih patah antua pun hati? Waktu beta mau menyerah, beta pulang ke kampung. Beta ikut beta bapa di kebun. Beta lihat antua keringat jatuh macam ujang. Antua pernah mengeluh. Beta lihat tunas-tunas bertumbuh dan itu adalah antua penghasil kerja keras. Inilah beta pembapa yang petani. Dari masa muda antua habiskan antua hari-hari di kampung ini. Bertahun-tahun mandi ujang, pancaroba, kepahitan, kegagalan, dan jutaan air mata yang sudah antua kasih jatuh dan kasih subur tanah. Antua keluar dari rumah pas hampir siang dengan doa yang berbunyi, semoga antua penghasil panen baik, semoga ada pembeli supaya semester ini beta sen cuti kuliah, supaya beta sen kelaparan, supaya beta bisa bayar kontrakan, supaya beta bisa belajar tanpa harus pikir kesulitan ekonomi. Antua pergi saat subuh dan antua pulang hampir malam. Kalau antua lapar, antua makan pisang bakar. Antua bahkan sing ada punya ikat pinggang. Antua biasa pakai tali pada ikan antua pun celana yang longgar. Antua bahkan sing ada pun kaca. Para lianto pun kuliah tak bakar di matahari. Antua yang ada waktu untuk hibur diri sendiri. Lalu, apakah beta bapak pernah mengeluh? Pernah bersungut? Pernah. Lah bagaimana bisa beta main-main di kota, berjalan-jalan di kota, kas habis antua pun uang? Bagaimana bisa beta kecewakan antua pun hati yang pernah satu kali pun dalam hidup bikin kecewa beta? Beta bukan orang kaya. Beta orang tua bukan pebisnis. Don cuma petani. Beta harus kerja keras. Beta mau don datang pas beta wisuda. Beta mau dong hadir dan dong lihat bahwa beta yang sia-siakan dong pun perjuangan. Ini bukan soal nilai yang bagus di ijazah atau tepuk tangan atau bawa foto dengan teman-teman atau berbagai macam hadiah-hadiah lain yang dong kasih per beta.
Bukan itu. Beta cuma mau dong datang polo beta dan dong bilang, mama dan papa bangga persepa sekali. Cuma kalimat itu, kalimat paling pendek dan kalimat yang paling indah di dunia, yang paling ingin beta dengar dalam beta pun hidup. Semua lala hilang, sama kayak yang dong rasa pas dong lihat beta berhasil sarjana. Dong pun rasa lala semua hilang. Hanya itu yang bisa bikin beta mama dan bapa bahagia. Dan momen itu saya bisa sebali dengan uang sebanyak apapun. Itu sangat istimewa, sangat indah. Jadi ini beta pun jawaban dari seorang anak petani yang saya bisa main-main setiap hari. Dan parse di luar sana yang masih punya kesempatan untuk bahagiakan sepung orang tua, lakukanlah. Dengar bisi-bisi ini dan berjuanglah dengan sepenuh hati. Katong memang lahir dari keluarga yang berbeda, waktu yang beda, kesusahan yang berbeda. Tapi mangkali katong pun tujuan sama, yaitu menjadi berarti par katong pun keluarga masing-masing. Amat tuh. Seng ada yang bisa menyangkal kenangan. Seng ada yang bisa menyangkal kenangan. Apalagi kalau pernah jatuh cinta dalam akang. Waktu juga seng mampu colo dalam genangan. Karena rasa dengan rasa su terlanjur baku tamakang. Mangkali iyo, sesekali jarak bikin rasa tak kangkang. Mangkali iyo, banyak kali luka bikin rasa itu balobang. Masing ada yang bisa usir bayang-bayang yang selalu muncul di dinding pikiran. Kadang jodoh memang mesti salah jalan sebelum sampai di mata rumah. Kadang bodoh memang mesti toki harapan sebelum balik di kesadaran. Hari ini beta mesti bilang akang, beta mau ale dengar sayang. Sebelum cium ale kaning, sebelum sunyi jadi hening, sebelum cincin sangko jari, ale adalah salib yang jadi tabib, parkas hidup hati yang pernah mati tanpa di tangan kenyataan. Beta tahu, dengan menerima cinta, beta menerima patah. Masih apa-apa, karena jatuh cinta adalah tindakan berani. Mencintai adalah pekerjaan nurani. Mengasihi dengan segenap jiwa ialah penggenapan segala keterbatasan. Ini sabda dari dada, dari jantung yang pernah tiada. Beta mencintai ale, maka beta ada. Selamat malam, tamang yang pung hati ada babunga-babunga. Asik. Baru pulang pacaran tuh tetap senyum mekarsa. Ai. Bagaimana tadi pacaran lancar? Pasti banyak kenangan tuh. Lihat lampu-lampu di kota, lihat bulan dari JMP, lihat Tanjung, lihat parau-parau, kapal-kapal balabu. Weh, mantap sekali. Ambon tetap banyak kenangan sa. Oke. Beta mau bilang beta sangat senang lihat saya sekarang. Kenapa? Karena saya punya sekolah berjalan baik. Oh, saya sayang saya punya mama dan bapa, saya dengar-dengaran. Oh, saya juga yang lewat batas, saya selalu ingat Tuhan. Dan terutama, saya dapat pasangan yang benar-benar baik, mendukung apa yang saya lakukan. Nah, ini paling sulit sekarang untuk didapatkan. Pasangan yang pengertian, pasangan yang sing boros waktu. Artinya begini, sekarang banyak sekali orang pacaran itu paling yang namanya jajak ketemu waktu. Ada orang yang pacaran yang pakai waktu tuh sampai 12 jam satu hari, kadang bisa 14-15. Kenapa? Ya mungkin pacaran jalan yang motor atau jalan yang oto ke
atau jalan kaki kah, mungkin pacaran nonton kah. Itu bisa habiskan sekitar 2-4 jam atau 5 jam. Nah itu dong pasti lanjut lagi, nanti dong WhatsApp 1 jam atau 2 jam, nanti dong Facebook nanti 1 jam 2 jam, nanti dong DM Instagram mungkin 1 jam 2 jam. Bayangkan belum pakai yang lain, Telegram, aplikasi segala-gala macam. Jadi karena pakai waktu yang banyak ini, akhirnya satu hari bisa boros sampai 13 jam. Sudah ditambah dengan video call dan voice note. Pacaran model ini menurut beta sangat makan waktu, karena itu akan merugikan saya sendiri. Karena itu beta bilang beta senang karena saat ini Ose berjalan dalam track. Ose punya pasangan sudah lakukan hal yang terbaik. Satu lagi yang beta mau kasihnya adalah sebisanya Ose harus jaga diri. Ini paling penting karena beta sangat berharap saya akan pernah ada kalimat-kalimat macam ini datang di saya pun telinga. Kayak, weh, beta tuh paling sayang sih. Katong dua pacaran nih, mau jalan satau. Beta su lakukan yang terbaik parse. Beta paling sayang sih. Ose sayang beta sih. Terus saya jawab, ya beta sayang tuh. Masalahnya di mana? Kenapa sih tiba-tiba tanya begini? Kalimat-kalimat ini bahaya nih. Kalimat-kalimat ini nih paling bahaya. Karena kalimat selanjutnya yang dia mungkin akan bilang adalah, beta bisa minta sepung itu. Itu tuh saya sudah tahu toh. Saya sudah tahu tuh dia minta apa toh. Itu yang beta mau bilang. Tolong jaga sepun diri baik-baik. Tolong jaga sepun diri baik-baik. Saya mesti ingat, seks bukan bukti kasih sayang. Seks bukan jaminan kasih sayang, apalagi untuk hubungan masih pacaran. Itu untuk orang yang sudah menikah. Ose harus bisa jaga diri baik-baik. Nah karena saat ini Ose adalah perempuan, Ose adalah nona, beta mau bilang tolong jaga saya punya diri sebaik-baiknya. Karena menjaga keperawanan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Banyak sekali yang akhirnya kecelakaan dan MBA. Dong kawin muda-muda dan dong kas tinggal dong punya cita-cita. Dong kas tinggal dong mama punya harapan. Dong kecewakan dong punya orang tua. Dan terutama itu pasti mengecewakan diri sendiri. Karena belum capai apa yang saya mau. Saya punya impian, saya punya jalan masih panjang. Dan saya boleh potong saya punya jalan itu dengan jalan pintas yang sebenarnya saya perlu saya lakukan. Itu adalah kesalahan yang fatal. Dampaknya sangat-sangat besar untuk saya punya kehidupan. Saya harus lihat bahwa kalau saya punya kesempatan, saya punya usia yang masih muda, masih semangat, Tuhan kasih saya punya kepintaran, kasih saya punya hikmat, dan saya harus pakai itu untuk sesuatu yang besar. Beta selalu percaya bahwa setiap manusia, anak-anak muda diciptakan dengan tanggung jawab masing-masing sejak lahir, dengan kemampuan, dengan talenta. Karena itu hubungan pacaran adalah salah satu hal dalam kehidupan yang ada supaya kita bisa saling belajar, saling mendukung saat lain butuh lain pembahu. Pacaran adalah proses belajar, bukan saling menghajar. Artinya katong bisa belajar sesuatu dari katong punya pacar. Dia juga bisa belajar sesuatu dari katong. Katong saling mengisi dalam batas-batas tertentu. Katong saling buka hati, buka pikiran, bukan saling buka baju, buka celana. Itu yang paling beta ingin ingatkan parse. Beta saya menggurui, beta saya so suci, so bijak, tapi beta cuma mau bisi-bisi ini parse, supaya kalau besok-besok si pacaran paling lama misalnya jalan baik-baik, ya semoga akan bisa sampai di altar, sampai di pernikahan, dan saya bisa kasih yang terbaik untuk saya punya pasangan dan juga keluarga. Semua harus katong pikirkan dari sekarang dan katong rawat hubungan pacaran ini baik-baik,
pacaran yang sehat supaya seng tersesat. Hidup ini memang keras mama. Yang lombo cuma hati. Tagal itu saat luka beta menangis keras-keras. Tulang tetap berdiri, marhati marata. Hidup ini memang keras mama. Yang lombo cuma air mata. Tagal itu ujang bisa turun dalam panas. Beta bisa tada pukulan marjatuh di kata-kata. Beta pernah dapat tipu dari orang yang paling beta sayang. Beta belajar bicara perdada sampai bisa kalahkan bimbang. Beta pernah dapat ludah dari saudara yang beta percaya. Dan beta belajar sabar, meski sabar mesti 1000 lembar. Ya, beta juga pernah dapat hianati dari satu nona yang beta cinta. Pergi kerja setengah mati di tanah orang, pulang dapat cerita. Tamang sendiri masuk tengah, tusuk dan pisau dusta. Dan beta belajar bahwa hasrat bisa kudeta rasa. Deng, hidup ini memang keras mama. Cari uang seng gampang. Mau bangun usaha harus kerja keras. Beta surasa memang keringat tahu sekuat apa ketong niat. Bikin baik yang selalu dapat baik, malah dapat bikin terbaik. Mar memang begitu toh mama. Sakit dulu baru baik. Ya, biar sakit pas kali ada di jalan ini, beta sempung kiri, beta masih berdiri. Karena dalam sengsara, beta temukan diri sendiri yang selama hilang dalam asmara. Jalan yang beta ambil pono dan duri, sambil dapat ikan beta lia yang beta cari. Kerelaan, penerimaan, dan harapan ada dalam satu kintal cobaan. Ada banyak yang suka, mar banyak yang tetap beta suka. Ada banyak yang kas jatuh, mar banyak yang tetap beta rangkul. Ada yang bilang dunia ini rimba, bagi beta dunia tetap rumah. Kalau masalah itu ibarat air di parigi yang beta timba, beta akan minum untuk mengerti sampai muntah. Dan hidup memang keras kalau kata lombo mama. Tagal itu beta mau polo hidup supaya akan sama. Jadi lombo, jadi bado, dan beta yang mengkali doang anggap bodoh. Selama ada laut par bisa beta molo, beta akan belayar dulu. Selamat malam. Selamat malam yang kesepian. Saya pasti lalapas sekali. Kerja banyak dari pagi. Mau sandar sedikit di beta bahu. Mari juga. Mari sandar lah beta bisi-bisi. Biar saya laladen sama kepahitan dunia, cinta. Jam pernah basandar di bahu yang salah. Bisa celaka. Ya, malam ini beta mau kasih ingat saya supaya saya salah jalan. Beta saya menggurui, cuma jadi tambang dalam malam-malam yang saya lalui. Saya baru saja putus, belum sembuh batul-batul. Masih tarobe saya pun hati. Saya butuh waktu lebih banyak perobati. Dan dalam situasi ini akan datang banyak hal par saya. Tapi saya mesti ingat, sing semua yang datang itu tulus dan jujur. Jangan datang par bahu yang salah. Jangan sandar beban di orang yang saya mengerti sakitnya berkorban. Saat-saat begini, banyak orang mau datang manfaatkan saya pun kesedihan. Air mata yang saya kas gugur di dong baju, belum tentu kas babasa dong pun perasaan. Jangan lemah bersama orang. Jangan maraju bersama orang. Jangan kas tunjuk saya pun luka bersama orang. Sing semua dengar saya, sing semua mengerti saya. Karena selalu ada orang yang ingin masuk tengah, pura-pura lugu, pura-pura baik, lalu nanti bikin hancur saya kembali. Jangan cari bahu par pelampiasan. Jangan pas kali. Kelegaan yang sementara itu berbahaya. Kenyamanan yang sementara itu mematikan. Itu racun. Jangan lari di hati yang biasa bermain hati. Jangan masuk dalam pelukan lengan yang biasa bermain perasaan. Jangan tacolo dalam tatapan yang biasa bermain harapan. Jangan pas kali.
Jangan coba-coba maju dalam lubang. Saya cukup jatuh 1 kali, saya cukup terluka 2 kali, saya boleh dapat tipu 3 kali. Saya berharga dan saya boleh datang di bahu yang saya menghargai jiwa dan raga. Ingatan, saya pun kejatuhan adalah saya pun kebangkitan. Lalui akan palang-palang berjuang. Kalau saya susah kuat tahan sakit, tahan rindu, tahan sunyi, jangan lupa masih ada bahu Tuhan. Antua tahu apa yang saya perlukan. Antua selalu bisa kasih saya pelukan. Suara Antua berdoa. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan remuk jiwa. Kalau saya datang pada Tuhan, saya akan kehilangan apa-apa. Sebab Antua selalu berikan yang terbaik dan selalu berkelimpahan. Kalau saya datang pada Tuhan, saya akan kehilangan diri sendiri. Sebab Antua paling tahu saya pun jati diri. Beta seng sok rohani, seng sok suci, tapi iman itu bagian penting dalam cinta. Katong dan segala kerusakan dalam dunia adalah bagian dari apa yang katong cipta. Beta yakin saya bisa hadapi. Lia bahu mana yang bisa saya datangi, lia jari mana yang bisa saya lingkari, lia hati mana yang bisa saya masuki. Lia deng nurani bukan deng mata. Nurani saya akan parlente, sebab itu murni. Beta percaya si pembahu adalah bahu terkuat di dunia. Di situ akan lahir banyak kekuatan untuk orang lain juga. Karena itu saya boleh lombo. Saya mesti kuat. Suatu hari saya pasti akan jadi orang tua, dan bahu itu akan mengajarkan saya pun anak-anak arti tanggung jawab, arti cinta yang sesungguhnya. Nona, jangan marah, beta sih bisa balik dan sih. Pada saat saya minta balik, itu bukan karena beta sih yang sayang sih, tapi justru karena beta sayang ketong dua. Makanya beta sih mau ketong balik. Orang tua pernah bilang kalau ketong suka jalan ke muka, ketong sih boleh balik balaka. Ketika ketong sih punya tujuan, ketong sih boleh balik haluan. Dan saat putus yang sih, beta sudah berusaha mengobati beta punya luka yang sangat teramat dalam. Beta sudah jalani beta punya patah hati. Beta jalani beta punya risiko dalam tahun-tahun yang beta jalani, dan itu sangat setengah mati. Beta sudah mencapai tahap untuk beta baik, dan tiba-tiba saya datang minta balik. Seolah semua yang ada apa-apa, beta sih bisa. Beta so ada di jalan yang lain. Beta sih bisa terima sih balik, meskipun beta sih bisa parlente parse bahwa beta belum bisa lupakan saya seutuhnya. Kalau bicara sayang, beta masih ada sayang, beta masih sayang sih. Kalau bicara cinta, beta masih ada cinta dalam beta pun hati. Tetapi kepala dan hati saya bisa satu. Bahwa beta sebuka beta pun pikiran. Beta susah bisa lah saya jadikan parkiran. Beta harus berjalan. Beta harus lewat lampu merah. Beta su hijau. Beta harus capai apa yang beta mau. Kenapa beta sih bisa balik lah dengan saya adalah beta sih mau luka 2 kali. Beta sih mau luka 3 kali. Katong putus sambung. Dan katong ada di satu siklus yang katong sih pernah maju. Beta stop, endingnya nanti bagaimana. Saya akan datang menangis, saya akan minta balik, dan beta akan terima sih karena beta lemah. Saya tahu beta punya kekurangan, beta pasti terima sih. Saya tahu beta pasti maafkan sih, dan katong akan balik lagi. Tapi katong akan putus lagi. Dan beta sih mau mengulang kesalahan yang sama terus karena apa? Karena beta mau maju, beta mau jalan, beta sih mau kalah lagi, beta sih mau ulang lagi. Beta sih mau beta habiskan beta punya masa muda hanya untuk menangis, patah hati, gelisah tiap malam, dan tunggu saya pun kabar dan rindu setengah mati. Itu saya mau lagi. Beta saya mau duduk nganga bulan dan tanya-tanya akan pun cahaya kapan sampai di beta pun dalam hati. Beta saya mau lah, beta mau berjuang. Beta punya pengorbanan yang di cukup sampai di dan beta harus move on. Beta harus maju. Beta mau berkarya. Luka yang saya kasih, beta saya pikirkan jadi hal buruk. Beta berkarya. Osi adalah kenangan yang selalu beta tulis dalam kata-kata. Osi adalah kalimat yang selalu ada dalam beta punya barisan puisi. Osi adalah makna yang sesungguhnya.
Tetapi untuk bisa balik dan saya itu saya mungkin lagi. Karena beta sekarang sudah ada di jalan di depan. Beta sudah ada di seberang dan beta sudah ada dengan seseorang yang bawa beta berjalan maju, yang panggayo parau dan beta saat ombak datang dan saya pergi, saya mundur, saya maju. Beta hadapi semua arus beta sendiri dengan beta punya perasaan. Memang seperti yang selalu dikatakan bahwa katong saya bisa paksa orang untuk bikin bahagia katong. Katong harus bisa bahagia katong pun diri sendiri. Kalau waktu itu dengan saya, beta balik dengan saya dan saya bisa jamin bahwa saya bisa sembuhkan beta punya luka, beta pasti balik dengan saya. Tapi sayang, saya bisa menjamin ketika balik beta akan bahagia atau beta pun luka akan sembuh. Tapi justru ketika beta balik beta akan korek beta luka dan beta akan luka lagi. Dan beta seng mau hal itu terjadi lagi. Katong cukup, katong pun masa so habis. Setiap cinta ada masanya. Beta jadi ingat dan saya juga mesti ingat ini. Beda ladang beda bilalang. Itu kadang yang orang tua bilang. Beda masa, beda persoalan. Beda bahu, beda kenyamanan. Dan saya harus tahu itu. Beta hari ini anggap saya adalah kenangan dan saya abadi dalam beta perasaan. Dan ketika beta pergi, beta sampai di masa depan, beta pernah taruhnya di belakang, tapi saya berjalan di samping beta, dalam beta punya bayangan, dalam beta punya harapan, dan beta punya air mata. Karena itu saya balik sudah, kejar saya pun impian, stop menangis, saya harus bangkit, dan katong akan baku dapa di satu matahari yang sama.